Dunia hiburan, dunia gemerlap. Bintang utama tak lagi bisa berdiri sendiri. Penampilannya butuh penopang pihak lain. Tata panggung, tata lampu, juga penari latar penyemarak panggung. Tujuannya apalagi kalau bukan menutup ruang kosong atau menunjang ruang pandang demi aksi panggung memukau. Mulai banyak dikenal sejak era 80-an, penari latar kini tak hanya sebagai pelengkap pertunjukan. Aksi sang bintang bisa hambar seperti sayur tanpa garam, tanpa gerak tubuh pengiringnya. Panggung luas harus dikuasai, panggung luas harus diisi. Gerak seksi penari latar bikin suguhan panggung hidup. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di topik kita. Untuk menjadi penari latar yang dapat menghidupkan sebuah pentas tentu tak mudah. Diperlukan kerja keras dan latihan yang maksimal. Saksikan terus topik kita yang akan mengupas lebih dalam kehidupan mereka, para penari latar. Simak saja penampilan penyanyi Indah Dewi Pertiwi. Jauh-jauh dia belajar tari ke Amerika. Dia tak puas hanya piawai olah vokal, tapi juga harus tampil lincah dan energik di panggung. Dia ingin menyatu dengan gerak penari latarnya. Sebenarnya penari latar bisa tampil utuh meski tanpa kehadiran sang penyanyi. Namun karena lebih sering sebagai pengiring, maka istilah penari latar tetap melekat hingga kini. Bahkan bagi IDP tak enak rasanya menari sendiri sambil bernyanyi tanpa kehadiran penari latar. Penting sekali pada saat aku membawakan lagu-lagu upbeat seperti Gerakkan Badanmu, Hipnotis, dan lagu baru aku yang bentar lagi bakalan dirilis Teman Terindah. Karena itu kan lagunya hype banget. Kalau misalnya aku sendirian gak ngedance dan tanpa penari latar, itu kayaknya gak enak banget. Sudah hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Itu udah lumayan lama deh. Oh, untuk sekarang ini timnya ada 4 dancer. Itu dancer inti. Totalitas Indah Dewi Pertiwi sebagai penghibur diwujudkannya dengan membentuk grup dancer sendiri. Dia tak peduli budget pengeluaran manajemen hingga mengurangi honor manggung yang diterimanya. Yang terpenting, suguhan panggungnya semarak. Karena sekarang ini aku lebih sering perform membawakan lagu-lagu upbeat. Jadi aku pikir daripada aku hanya setiap aku mau tampil, aku kerja sama mereka, daripada seperti itu, mendingan aku membuat kontak sama mereka. Jadi memang mereka benar-benar menjadi satu tim. Di setiap penampilan aku selalu ingin berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang maksimal yang aku bisa berikan untuk masyarakat Indonesia. Semua para penari latar pendukung IDP adalah penari profesional yang menggantungkan hidup dari keterampilan menari. Bahkan pemilihannya pun melalui serangkaian audisi. Untuk kecilnya sendiri audisi, waktu itu kita buat audisi dari beberapa, ada dari mana-mana, terus di audisi dan kita pilih yang terbaik dari 8, terus kita pilih lagi 6, dari 6 kita pilih jadi 4. Selain Indah Dewi Pertiwi, artis lain Vicky Shu juga merasakan peran penting penari latar untuk menunjang aksi panggung. Tetapi berbeda dengan IDP, Vicky masih belum punya kelompok dancer sendiri. Kalau aku kalau misalnya membentuk grup dan sendiri pasti ada, cuman mungkin untuk saat ini lebih ke, karena aku kan nggak terlalu full dance ya, ada beberapa lagu yang memang dance tapi nggak yang full banget gitu, yang hanya sebagai penunjang. Jadi kalau misalnya rencana untuk membuat grup sendiri pasti ada, karena lebih memaksimalkan ya. Sebenarnya dari awal juga sudah terpikir seperti itu, cuman aku kan juga harus menunggu keputusan juga dari pihak label atau manajemen juga gitu. Seolah sadar akan pasar yang terbuka lebar, kini banyak orang yang melirik profesi sebagai penari latar. Seperti Cecil, gadis berusia 20 tahun ini, berawal dari sekedar iseng menyalurkan hobi, akhirnya Cecil serius menekuni pekerjaan sebagai penari latar. Masa ini bukan sekedar hobi aja nih, kayak bisa jadi profesi gitu dan menghasilkan sesuatu kan. Terus ya udah, akhirnya aku coba audisi dan ternyata di sini karir aku berkembang gitu. Kalau sendiri gimana? Dukung atau sebenarnya awalnya keberatan? Awalnya keberatan, kayak ngeliat
apa sih yang dijanjikan dari semua seorang penari gitu kan. Karena kayak kayaknya ya maksudnya pendapatannya juga nggak tetap gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh udah di mana-mana penari gitu kan, di mana-mana butuh setiap acara pasti ada penari gitu. Jadi soalnya mamaku juga kayak oh ya udah gitu, yang penting kamu bisa bagi waktu, kuliahnya selesai, narinya juga kakak. Selain Cecil, ada pula Imelda yang juga mencoba peruntungan di dunia hiburan sebagai penari latar. Berawal dari hobi, Imel begitu sabarnya akhirnya menemukan jalan untuk menghasilkan uang sebagai penari. Meski pada awalnya keluarga tak mendukung, seiring waktu Imel bisa membuktikan kepada keluarga bahwa pekerjaannya sebagai penari latar bisa dijadikan pegangan hidup. Kini dia mengaku kebanjiran order menari. Itu disuruh kuliah, tapi kan nggak mau, lebih milih nari dibandingkan lanjutin kuliah doang. Tapi nggak sih, kesininya udah dibuktiin kalau nari itu menghasilkan, jadi nggak kenapa-napa. Hambatan restu keluarga terselesaikan sudah, tetapi bukan berarti tak ada hambatan lain. Ada saja bintang utama yang bertindak seenaknya. Mungkin dia menganggap penari latar sebagai manusia kelas 2. Kadangkala sang bintang utama tak sadar, kehadiran penari latar justru berperan penting mendukung keseluruhan paket hiburan. Beruntung kini semakin banyak yang mengerti arti penting gerak tubuh penari pengiring. Menurut aku sih penari latar itu bakal terus ada, kedepannya itu pasti ada, pasti dibutuhkan. Karena suatu acara kalau nggak ada penari nggak rame, kalau menurut aku ya. Terus semakin banyak persaingan, semakin banyak regenerasi, tapi pasti semakin banyak yang bagus. Selain tekun berlatih koreografi, penari latar wajib punya fisik kuat dan bugar. Di sela-sela intensitas jadwal menari, mereka rutin berlatih fisik di pusat-pusat kebugaran. Gym, lari mungkin bisa di lari, terus dan minum vitamin juga sih harus. Itu aja. Ya pokoknya jaga badan, terus pinter-pinter kita mengolah skill, karena semakin kesini teknik nari itu semakin susah mbak, semakin ribet lah, semakin susah dan semakin baru ininya tekniknya. Honor menari bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan. Tawaran order manggung kini membanjir seiring maraknya panggung hiburan, baik di televisi, panggung off-air maupun pembuatan video klip. Namun di tubuh seksi dalam balutan busana ketat tetap menimbulkan konotasi negatif bagi penari latar. Terlebih mereka sering pulang larut malam. Para lelaki hidung belang pasti menganggap penari latar bisa diajak kencan. Belum lagi anggapan tetangga Isa. Ya mungkin orang melihat kita kan kalau penari suka cuek gitu, pakai baju mau seenaknya, dan gayanya seenaknya. Mungkin orang kan ngeliatnya kita kayak cewek nggak bener gitu, pakai baju seksi banget sih, ke mall seksi banget sih, kayak aneh-aneh gitu. Sering lah gitu mah, sering banget kalau kita pulang malam. Mungkin dia nggak ngomong langsung sih sama aku, tapi ke orang rumah, itu kemana sih pulang malam, gini, ngapain? Oh nari, emang nari apa? Gini. Ya kan orang mikirnya nari pasti nari yang aneh-aneh gitu. Penari latar pria juga kerap diterpa kabar tidak sedap. Gerakan gemulai, tuntutan pekerjaan di atas pentas sering disalahartikan. Oh nggak semua tanggapan orang itu benar sih kadang-kadang. Soalnya kan tergantung dari pembawaan diri kita masing-masing gitu kan. Dasarnya kita tuh seperti apa dan kita membawakan sebagai apa gitu aja. Kadang itu pembawaan mereka juga harus dihayatin sih kadang-kadang gitu. Namanya juga seni kan, harus menghayati apa yang diperanin, apa yang disuruh dan apa yang dilakukan. Sih orang menilai seni itu jangan hanya melihat dari background orang itu membawakannya sih. Lihat dari apa yang diilustrasikannya gimana. Kadang-kadang orang juga udah gemulai. Kalau sih belum itu mungkin perannya dia seperti itu kan. Seperti opera juga kan kita harus berperan sebagai wanita mungkin gitu kan. Ada antagonis, ada yang lemah lembut. Seperti itu. Yang salah ya dari kita Indonesia ya sebelumnya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa memang rata-rata sebelum
kita jauh mengenal tarian dance dalam artikulasi bahwa hip hop gitu sendiri. Kan sebelumnya kan masih ada kan penari-penari industri yang lebih gerakannya lebih beda, yang lebih bermula atau gimana. Nah, dari situlah orang mengisyaratkan, memikirkan bahwa wah dance itu seperti ini ternyata ya.